22 mengumpat. Terlihat kepanikan dalam diri Elvano. Hendra dengan setia berdiri di belakang tuannya itu. Suara ucapan Belva terdengar jelas saat dokter itu meluat speaker telepon genggam itu. "Halo, saya Belva Delisen Patra. Saya seorang dokter, apa yang terjadi dengan adik saya?" Ucap Belva panik kini berbicara dengan dokter itu. "Nyonya Raina mengalami inkompetensi serviks, dok." Ucap dokter itu kini sambil memberikan beberapa cairan dalam sebuah suntikan. "Fucking shit, berapa minggu?" Umpat Belva terkejut ketika mendengar kata inkompetensi serviks. "Fucking shit it?" Ucap Hendra terkejut kala mendengar umpatan Belva yang begitu mengejutkan. Tidak hanya Hendra, bahkan Elvano sampai menatap Hendra. "Sebenarnya siapa kakak sepupu Nyonya Raina? Dari caranya mengumpat tidak mungkin dia orang biasa. Tekanan intonasinya mampu mengintimidasi seseorang, padahal Tuan Elvano tidak pernah mengumpat sejauh itu." Guman Hendra dalam hati. "Sayang sakit," ucap Raina berteriak. "Bagaimana, dok?" ucap Elvano kini. "Nyonya harus benar-benar bedrest. Aku sudah memberikan obat penenang, dan semoga saja janinnya bisa bertahan. Saya berharap Nyonya tidak berpikir berlebihan, karena itu akan mempengaruhi janinnya." Lirih dokter, kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. "Hendra urus segala pekerjaan, dan habisi saja orang-orang yang ingin mengganggu wilayah kita. Aku ingin fokus dengan istriku, setelah selesai kembali ke sini," ucap Elvano kepada Hendra. "Baik tuan, saya permisi," ucap Hendra yang kasihan melihat keadaan Raina. Kini Elvano sedang duduk di samping Raina yang masih menangis. "Jangan menangis lagi sayang," lirih Elvano. "Biji kadal air tetap ada di sini kan Gabriel?" ucap Raina sedih. "Iya sayang, biji kadal air kita masih di sini. Dokter nggak akan mengambilnya dariku kan?" "Nggak akan sayang, tenanglah. Jangan seperti ini, kasihan biji kadal air jika kau terus menangis." "Tata api kata mereka ingin mengambil anak-anakku dariku. Nggak, mereka harus tumbuh di sini sayang. Aku janji nggak akan pergi-pergi lagi kayak kemarin. Aku gak apa-apa kalau kau harus memarahiku, tapi jangan ambil anak-anakku. Mereka yang membawaku kembali ke sini." Isak Raina. "Iya sayang ya, biji kadal air kita akan tetap di sini bersama mominya," ucap Elvano menahan air matanya. "Sayang mami jangan nakal ya nak. Mami janji mami akan jadi mami yang baik sayang. Bertahanlah di perut mami nak." Lirih Raina mengelus perutnya. "Iya sayang, anak kita pasti dengar. Udah ya, kalau kau terus menangis kau akan sakit lagi." "Anakku Gabriel. Kau tahu mereka yang membawaku kembali dari ketidaksadaranku. Kau tahu mereka sangat lucu. Bahkan anak kecil perempuan itu sangat mirip denganmu. Kau tahu tangan kecil mereka sangat lucu," ucap Raina menangis sambil memberikan contoh ukuran jari-jari anak-anaknya yang dia lihat dalam mimpinya. "Ya, mereka akan baik-baik saja di dalam sayang, tenanglah. Gabriel bilang sama dokter buat kasih semua obat mereka biar anak-anakku bisa melihat dunia," ucap Raina menarik-narik rambutnya frustasi. "Raina, hentikan, cukup. Jangan menyiksa dirimu," ucap Elvano kini memenamkan wajah Raina dalam pelukannya. "Tenanglah sayangku, mohon," lirih Elvano pelan. Elvano menghapus air matanya agar Raina tidak melihatnya. "Telepon kakak, aku ingin berbicara lagi dengannya," ucap Raina. Elvano langsung mengambil telepon genggam Raina yang berada di sampingnya. "Berjanjilah setelah menelpon kakakmu kau tidak akan menangis lagi," ucap Elvano yang terus membujuk Raina untuk berhenti menangis. Raina hanya mengangguk untuk setuju. Elvano menekan kembali riwayat panggilan terakhir. "Tatit. Titit. Tut." "Halo?" ucap Belva mengangkat sambungan telepon itu. "Kakak!" teriak Raina kencang. "Tenanglah Raina, kakak akan ke sana ini, kakak sedang perjalanan menuju Airpark. Kau tenangkan dirimu, jangan menangis,"
Ucap Belva tenang. Huaa. Suara tangisan Raina semakin kencang. Tenangkan dirimu, menangis tidak menyelesaikan masalah. Tetapi mereka mengatakan ingin mengambil biji kadal airku, kakak, teriak Raina. Raina, kadal air tidak punya biji, Raina. Tenangkan dirimu, anakmu akan baik-baik saja, dan ya lihat saja kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Ucap Belva. Kau masih ingin menghukumku. Kau tidak peduli dengan biji kadal airku. Dia calon keponakanmu, Kak. Ucap Raina kini melupakan tangisannya. Diam mulutmu atau aku akan membuat kau tidak bisa berbicara. Aku akan menghukummu, bukan anak yang ada dalam kandunganmu. Tapi anakku akan sedih jika kau menyakiti ibunya. Kau! Awas saja dan siapa pria yang beraninya menghamilimu. Lihat saja bisa-bisanya dia membuat bayi dalam perutmu, kau masih berumur 19 tahun, Raina. Ucap Belva menekan suaranya. Bilang saja kau iri kau belum menikah sampai sekarang. Ucap Raina tanpa dosa. Kau bilang apa? Awas saja akan kupotong-potong suamimu. Kau pikir aku takut? Kirim alamat rumah sakit kau berada sekarang. Terus ini bagaimana? Dokter bilang ingin mengambil biji kadal airku. Kau bodoh atau tolol, Raina? Biji itu buah. Kadal hewan, bagaimana mungkin biji bisa jadi kesatuan dengan hewan? Ucap Belva kini. Sudahlah kakak, pasti sudah gila. Ucap Raina mematikan teleponnya. Astaga, aku lupa menanyakan dia ke sini atau tidak. Ucap Raina kembali menelpon Belva. Apalagi bangsat? Terdengar pekikan Belva. Kakak mau ke sini atau tidak? Berhentilah mengumpatiku. Aku sedang hamil, kau bisa saja merusak karakter anakku nanti. Gerutu Raina. Aku akan ke sana ini, aku sudah sampai di Airpark. Jangan lupa pancake strawberry. Kau pikir awan buka cloud food? Suruh suamimu membelinya sendiri. Iya kau betul, Kak, terima kasih. Love you, sister. Ucap Raina tanpa dosa. Elvano merasa heran dengan mood Raina. Memang tidak bisa dipungkiri hormon wanita hamil sering berubah-ubah. Tapi untungnya teleponan itu membuat Raina melupakan rasa sakitnya. Elvano mengelehkan nafasnya dengan kasar. Apa seperti itu kakakmu berbicara? Ucap Elvano bertanya kepada Raina. Sebenarnya tidak, tapi sepertinya dia sedang sensitif. Ucap Raina kini memeluk tubuh Elvano. Kakakmu hanya bekerja sebagai dokter? Iya, dia masuk dalam dokter terbaik di Italia. Sebenarnya dia baik, aku khawatir sayang kau akan dihajar olehnya. Kau lupa suamimu mafia. Ucap Elvano kini. Kakakku di atas mafia sayang, jika dia berbicara kelar udah semua. Kau tahu aku? Nah, jika aku seperti ini dia 2 kali lipat seperti aku. Aku saja selalu kalah berbicara dengannya. Ucap Raina. Ya, aku harap dia tidak akan memotong-motongku nantinya. Ucap Elvano tertawa untuk membuat Raina tersenyum. Sambil mengelus-elus kepala Raina dengan lembut. Gabriel. Panggil Raina. Iya sayang. Aku takut. Ucap Raina kini memeluk tubuh Elvano semakin erat. Aku akan di sini sayang, tidak akan ada hal apapun yang akan menyakitimu. Ucap Elvano lembut. Apa Tuhan belum mengizinkan aku menjadi seorang mami? Ucap Raina menatap wajah tampan suaminya kembali dengan mata berair. Mengapa kau berbicara seperti itu? Kau mami terbaik untuk anak-anak kita sayang. Ucap Elvano lembut. Kau tahu, mamiku meninggalkanku dan Dedi. Karena Dedi tidak memiliki apapun, Mami meninggalkanku saat aku berumur 4 tahun. Bahkan aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, selain dari Kak Belva. Kau akan menjadi ibu yang terbaik sayang, berhentilah berpikir sampai sejauh itu. Aku hanya takut Tuhan mengambil kembali biji kadal air kita. Ucap Raina kini tak bisa membendung air matanya. Istirahatlah, sayang kau harus beristirahat. Jangan pikirkan apapun yang belum terjadi. Ucap Elvano lembut.
Raina dengan lembut membuka satu persatu kancing baju suaminya. Kini dia memeluk tubuh Elvano sambil memainkan kotak-kotak yang tersusun rapi di perut suaminya itu. Aku mencintaimu Raina, kumohon jangan pernah menangis. Guman Elvano dalam hati. Bab 53 Kakak. Elvano menatap istrinya yang masih tertidur. Dia terus menemani monyet kecilnya itu. Di saat Raina tertidur, dokter kembali lagi masuk ke dalam ruangan Raina. Permisi Tuan, saya harus memeriksa keadaan Nyonya. Saya baru saja mendapatkan perintah dari Dokter Belva untuk terus mengawasi setiap jam keadaan Nyonya. Ucap dokter itu kini. Lakukan yang terbaik. Ucap Elvano kini duduk di samping istrinya itu. Lagi dan lagi Raina harus mendapatkan suntikan. Entah suntikan keberapa kali, tapi itulah yang harus dilakukan agar janin di dalam kandungan Raina bisa bertahan. Elvano meringis kesakitan melihat Raina merasa kesakitan ketika setiap suntikan memasuki bagian perut itu. Apa tidak ada cara lain selain disuntik seperti itu? Ucap Elvano yang kini merasakan lengannya digenggam erat oleh Raina. Dari mata Raina mengalir air mata. Apa saja makanan yang bisa dan tidak untuk istri saya? Ucap Elvano kini mengingat monyet kecilnya yang begitu banyak menyukai makanan. Selama makanan yang mengandung zat besi agar juga membantu perkembangan Nyonya Raina. Baiklah. Ucap Elvano kini. Dokter itu pun kini pergi meninggalkan Raina dan Elvano. Lagi dan lagi Elvano merasa sakit melihat keadaan Raina. Elvano menggenggam erat tangan istrinya itu, mencium puncak kepala istrinya dengan lembut. Aku baik-baik saja, Habi. Bisik Raina lembut kepada Elvano. Maafkan aku sayang. Kalau saja aku tidak marah waktu itu, mendengarmu berteriak ketika perutmu kesakitan, harusnya aku tidak seperti itu kemarin. Sesal Elvano mengingat kejadian mereka. Semua tidak salahmu. Seandainya aku tahu ada biji kadal air dalam sini, aku akan memilih diam tidak akan bersikap keras kepala saat itu. Ucap Raina ikut merasa sedih. Berhentilah menyalahkan dirimu Habi, aku akan kuat untuk mereka. Ucap Raina menahan rasa sesak yang dia rasakan. Jiwa keibuan Raina kini memang mulai terlihat, dia takut kehilangan anak dalam kandungannya itu. Sayang, aku ingin minum susu. Ucap Raina kini. Aku akan meminta pihak rumah sakit membuatkannya untukmu. Ucap Elvano kini meminta pengawal yang berjaga untuk meminta pihak rumah sakit membuatkannya susu untuk Raina. Hai Laura. Ucap Lucas Moura yang kini berada di apartemen milik Laura. Terlihat Laura kini yang masih dalam pemulihan akibat operasi plastik yang dia lakukan karena ulah Raina. Lucas Moura, apa sekarang kau sudah turun kasta sampai harus kesini untuk bertemu denganku? Ucap Laura sinis. Kau masih saja sombong Nona. Dan ya ada apa dengan wajahmu? Ucap Lucas yang sedang duduk di sofa milik Laura dengan pandangan tajam. Ini bukan urusanmu. Ada apa kau kemari? To the point saja, aku hanya ingin mengajakmu bekerja sama. Jika kau berhasil, aku akan membelikanmu satu penthouse dan $200 juta, asal kau bisa membuat Elvano Beethoven. Ucap Lucas kini menatap ke arah Laura yang sedang sibuk dengan membersihkan kuku-kuku panjangannya. Hahaha, apa itu sebanding dengan ancaman nyawa yang akan Elvano berikan kepadaku? Sebanding aku akan memberikan kepadamu beberapa pengawal khusus untuk melindungimu. Bagaimana? Sebenarnya kelemahan Elvano adalah istrinya, kau cukup menghancurkan istrinya. Ucap Lucas kini. Raina maksudmu? Aku tidak peduli siapa wanita itu. Aku hanya ingin Elvano menderita dan hancur. Haha, baiklah aku akan menerima tawaranmu jika kau memberikanku beberapa dana untukku. Kau memang tidak pernah puas, Laura? Sinis Lucas meletakkan cek seharga 50 JT, kemudian melenggang pergi meninggalkan Laura. Hahaha, tujuanku menghancurkan Raina kini dibayar olehnya. Ini yang namanya mengerjakan hal yang menguntungkan. Ucap Laura sinis. Hari sudah menunjukkan pukul 8 malam.
Raina sedang menikmati makanannya. Jelas makanan itu dibawa oleh Gena dan Ellie. Sandwich memang menjadi makanan favorit Raina. "Nyonya kapan pulang?" Lirih Ellie menatap nyonya kesayangan mereka. "Entahlah Ellie, aku harus bekerja ekstra untuk mereka," ucap Raina menunjuk perutnya. "Nyonya harus kuat ya," ucap Gena menangis. "Mengapa kau menangis?" Aku rindu mendengar teriakan nyonya di mansion." Suara monyet kecil di mansion kini tidak terdengar lagi. Isak Gena. "Hahaha, jangan menangis. Yang aku tahu monyet Wakari tidak akan menangis seperti itu. Aku sudah bukan monyet Wakari nyonya. Lihat wajahku sudah sembuh karena nyonya," ucap Gena kesal. "Sudahlah, sesama monyet kau sudah bersikap baik. Kau peduli dengan monyet kecil ini, kan? Jadi kau tetap akan menjadi monyet Wakari," ucap Raina tersenyum. Ellie dan Gena tertawa mendengar perkataan nyonya mereka. Sedangkan Elvano yang mendengar perkataan mereka hanya menggelengkan kepalanya. Hendra mengetuk pintu kamar Raina. "Permisi tuan," ucap Hendra. "Ya ada apa?" "Aku mau mengatakan tempat tinggal untuk kakaknya nyonya sudah saya siapkan di ruangan sebelah tuan." Baguslah. Jangan ada satupun yang kurang, berikan yang terbaik, dan jangan lupa siapkan satu kamar untuk kakaknya Raina ketika kita sudah kembali ke mansion." "Sudah tuan," ucap Hendra kini. "Gena, Ellie aku titip Raina, ada hal yang ingin aku urus dengan Hendra sekarang," ucap Elvano datar. "Habi mau kemana?" "Aku ingin mengurus sedikit masalah sayang, aku hanya pergi sebentar saja," ucap Elvano kini mendekat ke arah istrinya itu. "Kau takkan lama kan? Aku tak bisa tidur jika kau tak di sini," ucap Raina manja kepada Elvano. Elvano yang paham tentang Raina, dengan lembut menjelaskan situasi Elvano. Masalah mengenai wilayah mereka yang sedang diusik oleh orang-orang yang memang berniat menghancurkan Elvano. "Aku hanya perlu menghentikan mereka sayang. Mereka tahu aku sudah tidak ke sana, jadi mereka berniat menghancurkan bisnis kita. Kau bisa bersabarkan, jika tidak aku tidak akan pergi," ucap Elvano kini juga merasa kasihan jika harus meninggalkan Raina. "Pergilah sayang, lagi pula mungkin kakak akan segera tiba, aku ingin melihatnya." "Ya, aku juga akan datang sebelum kakakmu datang," ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya itu. "Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ini selain dokter yang tadi. Kalian dengar?" ucap Elvano kini dengan tegas. "Baik tuan," ucap Gena dan Ellie. Tidak hanya itu saja, pengawal di luar ruangan Raina pun mendapatkan tugas yang sama, tidak hanya di depan ruangan Raina, tapi terdapat juga mata-mata uang yang sengaja diletakkan acak oleh Elvano untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan. Kini hanya ada Raina dan dua pelayannya. Mereka sedang menikmati sebuah film Korea yang menjadi tontonan mereka kali ini. "Nyonya, lihatlah wanita pelakor itu. Bisa-bisanya dia meniduri suami dokter itu, padahal dia sudah memiliki seorang putra," ucap Gena geram. "Jika aku menjadi dokter itu, akan kuhabisi dia, sama seperti aku melihat Kadalair diganggu oleh ikan sapu-sapu." "Hahaha, siapa yang berani mengganggu Nyonya Raina?" ucap Ellie tertawa. Namun tawa mereka terhenti kala tiba-tiba saja ruangan Raina dipaksa masuk oleh Talita. Para pengawal sudah menahan Talita, tapi Talita terus memaksa. "Biarkan dia masuk," perintah Raina melihat nenek lampir itu. "Kalian dengan itu! Biarkan aku masuk!" pekik Talita dan disusul oleh Matthew di belakang Talita. Raina menatap tajam ke arah Talita. "Bagaimana keadaanmu?" ucap Matthew datar kepada menantunya itu. "Aku baik-baik saja. Untuk apa kalian ke sini?" sinis Raina. "Tidak bisakah kau berbicara lembut kepada orang tua dari suamimu? Lagi dan lagi, mengapa kau terobsesi Talita dipanggil mami oleh suamiku? Apa kau tidak bisa menghasilkan anak?" ucap Raina sinis. "Jaga ucapannya, bangsat!
Ucap Talita kini dengan pandangan tajam. Jangan mengumpat di hadapanku. Aku tidak ingin anak-anakku memiliki karakter seperti Anda. Anak-anak? Apa kau sudah gila akibat kejadian yang kau alami? Aku gila karena kau ada di sini. Harusnya kau menyadari itu. Tapi sayang otakmu tak pernah berfungsi sepertinya. Sialan, tutup mulutmu. Kau bertingkah seolah-olah kau sangat dicintai oleh Elvano. Haha, sepertinya Anda tidak tahu. Sini aku beritahukan kepadamu nenek lampir yang terhormat. Kau tahu di dalam sini ada 3 bukti cinta Elvano? Apa kurang itu kurang? Ya, aku rasa kurang, bagaimana tidak. Kenyataannya kau sendiri belum menghasilkan keturunan Beethoven pastinya. Ucap Raina membuat Talita meradang. Harusnya kau mati, bangsat! Ucap Talita kini mendekat ke arah Raina. Untung saja Eli dan Gena menahan tubuh Talita. Talita mendorong kuat tubuh kedua pelayan itu. Sayang, hentikan! Teriak Matthew. Tidak, sayang, berani-beraninya dia menghinaku. Ucap Talita emosi, dia mendekat ke arah Raina. Menarik kasar selang infus yang ada di samping Raina hingga terdengar suara kesakitan dari Raina. Pengawal menodongkan senjata ke arah Talita. Talita dengan cepat mengarahkan pistol tepat ke kepala Raina. Berani kalian menyakitiku, maka wanita ini akan mati! Teriak Talita dengan penuh kemarahan. Tidak hanya itu, Talita mengeluarkan lagi sebuah pistol dari sakunya. Talita yang melihat Gena yang mendekat ke arahnya, kini melepas tembakannya ke arah Gena. Untung saja tembakan itu meleset dan hanya mengenai lengan Gena. Talita hentikan pekik Matthew. Diam! Aku sudah muak! Sudah berapa kali aku katakan padamu, sayang, wanita ini tidak pantas untuk Elvano. Tapi kau malah terbuai dan mengatakan membiarkan wanita ini dengan Elvano dengan alasan wanita ini mengandung anak dari putramu itu. Ucap Talita dengan penuh amarah. Raina hanya menatap tajam ke arah Talita. Dia tetap harus tenang dan tidak banyak bergerak, karena dia khawatir jika dia panik dan emosi maka biji kada lahir akan terluka. Kau gila, Talita! Ucap Raina yang masih tenang, namun terlihat raut wajah Raina kini terlihat sangat berbeda. Hahaha, ya aku gila. Bahkan dengan ini aku akan membuat Elvano semakin menderita. Ucap Talita. Jauhkan senjatamu itu, bangsat! Pekik Raina kini tidak bisa menahan umpatannya. Jauhkan senjata Anda, Nyonya Talita! Teriak pengawal. Diam atau aku akan menembaknya! Ancam Talita kini menodongkan senjata ke arah Raina. Turunkan senjata kalian, atau aku akan menghabisi wanita ini di hadapan kalian! Ucap Talita. Raina mengangkat tangannya untuk pengawal menurunkan senjata mereka. Sedangkan Gena kini sudah kehabisan darah akibat tembakan dari Talita. Hahaha, kalian ternyata lebih menghormati wanita jalang ini dibanding aku, Nyonya besar Beethoven. Sesungguhnya. Apa kau begitu tergila-gila untuk dihormati? Ucap Raina kini tersenyum miring. Kurasa kau harus kehilangan mulutmu, bangsat. Pekik Talita kini semakin mendongkan senjatanya, tepat ke mulut Raina. Hingga kepala Raina mendongak ke atas akibat Talita. Kit, lepaskan! Teriak Raina kesakitan kala kulit kepalanya terasa nyeri. Tiba-tiba saja seseorang wanita berteriak. Dari ujung pintu itu. Jauhkan tanganmu dari adikku, bangsat! Pekik Belva kini membuat seluruh mata tertuju padanya. Tangan Belva kini masuk ke dalam jaketnya. Wah! Kukira wanita jalang ini tidak memiliki siapapun, sampai wanita murahan ini menjual tubuhnya kepada putraku. Ucap Talita kini menodongkan senjata ke arah kepala Raina. Sepertinya Anda tidak memiliki kaca. Apa kau tak pernah berpikir di atas langit masih ada langit? Lagi pula seberapa harta yang anakmu miliki sampai kau begitu sombong? Sinis Belva. Haha, kau berlagak sekali sepertinya, Nya. Ucap Talita memasukkan pistolnya yang satu, kemudian menarik kasar rambut Raina. Talita, hentikan! Ucap Matthew kini menatap tajam ke arah istrinya itu.
Diamlah, aku hanya akan menghabisi wanita jalang ini. Teriak Talita. Kau salah mencari musuh bangsat. Pekik Belva kini melemparkan 2 pisau dari kantung jaketnya. Dan ya, pisau itu tepat menyayat kedua tangan Talita, sehingga pistol dan tangan dari rambut Raina terlepas. Belva yang bergerak cepat kini sudah berada di samping Talita, menendang jauh pistol itu, kemudian dengan cepat mengambil pistol dari belakang tubuh Talita. Sayang sekali kau bukan tandinganku, nenek tua. Lihatlah, kau terlihat sangat buruk. Bagaimana tidak bedakmu menutup seluruh keriputmu? Dan ya, kau tidak akan bisa lepas dariku. Pekik Belva kini meletakkan kakinya di leher Talita. Tidak sia-sia Dedigio mengajariku bergerak cepat mengelabui musuh. Guman Belva dalam hati. Aksi Belva tidak lepas dari pandangan para pengawal. Wanita cantik itu bisa bergerak cepat tanpa ada yang melihat pergerakan itu. Raina yang melihat aksi kakaknya itu merasa kagum, bahkan dengan polosnya Raina menepuk tangannya. Prok! 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 Raina menepuk tangannya. Kau hebat, Kak. Ucap Raina tersenyum manis. Lepaskan aku, bangsat! Pekik Talita. Diamlah, bangsat, atau ku kuliti seluruh tubuhmu. Ucap Belva sinis. Kau harus menjelaskan semua setelah ini, Raina. Ucap Belva menatap tajam ke arah adiknya itu. Next Turn. Bab 54.